Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Pentakosta. Katakan kiri kanan, selamat Hari Pentakosta. Hari yang spesial bagi manusia. Hari yang luar biasa yang Allah siapkan, sediakan. Sesudah Yesus naik ke sorga, dia bilang, saya tidak membiarkan kamu hidup yatim piatu. Aku akan menyertai kamu. Dan itulah pribadi Roh Kudus yang diperingati sesudah Yesus naik ke sorga 10 hari. Ribuan tahun yang lampau sudah terjadi, dicurahkan. Dan kalau gereja Tuhan, orang-orang percaya ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bikin apa-apa. Rapuh kita, nafas betul, tapi lebih banyak kalah dengan kedagingan daripada hidup menurut Roh. Tema yang diangkat dari bacaan kita oleh sinode, roh yang memerdekakan kita. Kalau perikop kita hidup oleh roh. Siapa yang hidup oleh roh? Orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Luar biasa. Tidak ada hukuman bagi orang percaya yang hidupnya ada di dalam Kristus. Bukan di luar. Di luar hancur, berantakan, ada dalam kehinaan yang kekal. Mengapa? Karena roh. Ini huruf besar ayat 2. Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Allah memerdekakan, membebaskan, mengubahkan dari hidup yang penuh dosa kepada hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan. Mengapa? Karena Yesus yang diutus Allah menjadi manusia, yang punya daging manusia ini, daging yang berdosa ini. Kendati pun di dalamnya ia tidak berdosa dan tidak pernah berdosa. Ibarat kalau HP itu casingnya itu, ya, itu dagingnya, tapi dalamnya itu kuasa Allah sendiri. Karena itu Yesus pribadi Allah, tapi juga pribadi manusia. Ya. Dia adalah Allah, tapi juga manusia. Karena itu manusianya Yesus yang adalah daging itu, yang harus mengalami penderitaan, siksaan, itu yang terjadi. Menderita, ya, diolok, diejek, dipukul, sakit. Mengalami hukuman mati. Supaya daging ini harus masuk ke dalam tanah dan bangkit, diubahkan. Dan kan Yesus ketika dia bangkit, tubuhnya baru, bukan tubuh daging lagi. Kenapa semua itu dibuat? Supaya manusia ditebus, diselamatkan. Ayat 3 dan 4. Tidak lagi hidup menurut daging ketika Yesus bangkit, tapi hidup menurut roh. Hidup dalam tuntunan kuasa Allah. Paulus pun melanjutkan, kita katakan sebab mereka yang hidup, seperti apa mereka yang hidup menurut daging, dan seperti apa mereka yang hidup menurut roh. Ayat 5 dan 6. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan yang ada di pikiran itu semua hal yang daging. Dan mereka yang hidup menurut roh, yang dipikirkan adalah dari roh. Bukan saja pikiran, keinginannya pun, ayat ke-6, keinginannya dikuasai oleh keinginan daging yang ujung-ujungnya kebinasaan yang dituai, maut. Tapi keinginan roh adalah sukacita. Ada kehidupan kekal, bukan kebinasaan kekal. Kalau kita bisa bandingkan dengan Galatia pasal 5, bagaimana hidup menurut daging dan hidup menurut roh, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabbukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma. Bagaimana hidup dikuasai oleh daging, pikirannya daging saja, keinginannya daging saja. Apa yang terjadi? Apa yang dituai dengan kehidupan dengan daging? Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu bahwa seperti ada yang dulu telah kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, hidup menurut daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan. Ya. Nah, ini yang dialami oleh umat percaya, kendati pun percaya Yesus tapi keinginan daging begitu kuat. Nah, apakah ini juga terjadi dalam hidup kita sekarang? Masihkah menggerogoti kehidupan kita keinginan daging sebagaimana yang ditulis oleh Paulus? Ya. Ada perselisihan, tidak mau ada ketenangan, tidak mau ada damai-damai. Maunya iri ketika lihat orang yang punya kesuksesan, keberhasilan. Ya. Suka marah-marah. Dia bilang macam kabel telanjang begitu. Pernah dengar istilah itu ya? Dengar ini begini, langsung meledak. Dan kalau sudah amarah, kata-katanya itu terada yang betul satu. Menyakitkan, merendahkan, bahkan mempermalukan Tuhan. Orang percaya padahal katanya dia rajin sembahyang, tapi hidup dengan kedagingan, mudah tersinggung. Jadi coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih hidup di dalam kedagingan atau hidup dalam roh? Kita sendiri koreksi diri. Roh Kudus sudah tercurah ribuan tahun yang lampau, dan sampai hari ini ada di dalam hidup kita sesungguhnya. Tapi kita kurang memakai dia. Karena apa? Keinginan daging lebih kuat dalam kemauan untuk melakukan. Suka dengki, ya. Orang punya kelebihan. Suka mabuk, punya persoalan, pelampiasannya. Dia bilang minum itu hilang masalah. Siapa bilang? Merusak tubuh. Ya. Kompensasinya bukan cari Tuhan, tapi cari botol-botol. Pesta pora dan sebagainya, masih ada banyak lagi. Dan sebagainya, berarti ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia daging. Tetapi bagaimana kehidupan orang yang dipimpin oleh roh? Dalam ayat yang ke-6, keinginan daging adalah maut, ya akhirnya binasa. Tapi keinginan roh adalah hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, menghadapi apapun belajar sabar. Bagaimana dia bisa sabar? Roh Kudus penolong. Minta Tuhan, mampukan aku sabar mengatasi situasi, keadaan apapun, persoalan yang berat ini, tantangan yang saya hadapi. Minta kuasanya. Bukankah kita sejak kecil dibaptis atau sudah dewasa juga ada dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kuasanya ada di dalam hidup kita. Nah, buah roh, orang yang dipimpin oleh roh, hidupnya itu memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kasihnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ini biasanya lagu-lagu anak sekolah minggu. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, menguasai diri dalam segala hal. Aduh, saya mau pingin marah tapi Tuhan tolong saya. Dia dapat menguasai diri. Kalau terkuasai diri itu tadi sudah marah. Marah boleh, karena terkendali. Tapi kalau marah-marah itu yang tidak boleh, karena selalu emosional.
alias umur pendek. Karena tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah kemarahan dan semua yang negatif. Hatinya diliputi dan diisi dengan sampah. Ya, bagaimana ada sukacita? Keinginan daging adalah seteru, musuh Allah. Ya. Permusuhan dengan Allah. Dan tidak tunduk, tidak taat kepada firman. Itulah orang yang hidup dengan daging. Dan tidak berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-8. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kamu tidak hidup dalam daging. Ini Paulus katakan kepada jemaat. Kamu tidak hidup dalam daging. Tapi kamu hidup di dalam roh. Mengapa? Karena roh diam di dalam kamu. Dan kamu adalah milik Kristus. Orang yang memiliki roh Allah itu sama halnya dia memiliki Allah dalam kekuatan kuasanya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Seakan-akan ini satu tubuh. Ya, ada satu bapak nih. Ini kisah nyata. Dia suka ada dalam kumpulan itu yang saya bilang PBB, botol-botol. Lalu satu ketika di hari Sabat bukan datang ke gereja, tapi mereka ada dalam komunitas itu. Nah, disampaikanlah oleh majelis, stop sudah. Terus malah dia membela diri. Ini saya punya uang saya, tubuh saya. Akhirnya apa? Stroke. Lah kalau stroke sudah tahu akibat itu. Ya. Jadi betapa kita sadari bahwa tubuh kita ini pinjaman Allah. Bukan milik kita sendiri, milik Tuhan. Yang di dalamnya berdiam Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan naik ke sorga dan dia mencurahkan. Itulah yang kita peringati hari ini. Dia ada di dalam hati setiap orang percaya. Karena itu dikatakan semua orang yang memiliki Roh Kudus dipimpin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Yang memiliki ahli waris. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Ada ribuan janji Allah dalam Alkitab. Setiap hari bahkan janji Allah bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi kadang-kadang kita diliputi oleh ketakutan lebih besar daripada kita melihat kebesaran Allah. Di mana Roh Kudus? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 itu dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ketika kita memiliki Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, ya, tidak ada ketakutan. Dia yang menguasai hidup kita. Dia yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Tantangan, kesukaran, persoalan. Di atas janji firman-Nya. Menghadapi persoalan yang berat sekalipun, janji firman Tuhan. Dalam kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kita bawa besok, ditumpuk-tumpuk lagi. Membawa kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu biarlah perjalanan hidup kita dari hari ke hari ya, terus dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh roh dengan keinginan daging. Dikuasai. Berilah hidup kita, pikiran kita ya. Orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, cara berpikirnya pasti setiap hari mengalami perubahan.
Dari yang suka marah-marah, Roh Kudus bilang sabar. Itu firman. Sabarlah kamu. Sabar dalam kesesakan. Sesak ini, beban ini. Tapi Tuhan bilang sabar. Bertekunlah dalam doa. Ada komunikasi yang terus terjalin indah. Bicara dengan Bapa, saya setera mampu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku ada di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Kadang-kadang kita lebih banyak menengadah kepada diri dan mengasihani diri daripada memakai kuasa Tuhan, menengadah kepada Bapa dan meminta kuasanya bekerja. Dia penolong yang setia dalam segala hal. Bagaimanapun hidup kita sebagai suami, istri, anak, tantangan yang kita hadapi ke depan, memasuki bulan yang baru, minggu depan sudah minggu yang baru. Tidak ada pertolongan lain. Pertolongan manusia terbatas, sesama kita pun terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Dia ada dalam hati setiap orang percaya. Bagaimana kita kuat? Firman Tuhan menjadi makanan yang selalu menyegarkan. Karena itu bacalah setiap hari. Jangan nanti kalau tersibuk. Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Supaya kita memiliki kekuatan kuasa Tuhan. Dan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan banyak janji Tuhan. Janji yang terus menopang kita menjalani hidup yang berkemenangan. Bukan hidup dalam kekalahan. Janji Tuhan dalam Yesaya, saya bacakan untuk kita, atau mari kita buka sama-sama. Yesaya pasal 41. Janji Tuhan pada ayat yang ke-10. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kalau kita semua sudah dapat, kita baca sama-sama. 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Itulah Tuhan. Di dalam Roh Kudus-Nya yang terus memberi kita kekuatan menghadapi apapun. Bukan dalam kekalahan, tapi dalam kemenangan. Tuhan memberkati firman-Nya menjadi kuat pada hidup dan hari-hari kita. Amin.